Oke, saya akan coba share screen dan hari ini kita akan membahas pemetaan secara sosial ekonomi dan juga kira-kira secara sosial ekonomi di Indonesia ini berangkat dari mana gitu ya. Dan posisinya sekarang seperti apa, lalu seberapa penting sebenarnya kajian secara sosial ekonomi ini dan apa sih gunanya untuk kemajuan atau mungkin perkembangan negara kita saat ini gitu ya. Ya. Eh, yang paling penting ketika kita membaca bukunya John Tosh yang berjudul The Pursuit of History kemarin ya, yang saya suruh baca bab ketiga kalau nggak salah, yang judulnya Mapping the Field. Sebelum itu sorry, apakah PowerPoint saya ini sudah bisa pindah-pindah Google Slide saya ini atau belum? Ya, Pak. Atau Aman, Pak, aman. aman ya? Sudah bisa pindah-pindah ya? Oke, kalau kita berangkat dari gagasannya John Tosh itu ya, sebenarnya ada dua hal yang yang menarik gitu ya. Yang mungkin kalau kalian ini kan masih tahun pertama ya, semester 2, ada hal yang menarik yang mungkin eh, belum terlalu disoroti oleh guru-guru sejarah kalian dulu ketika kalian zaman kalian SMA atau SMK gitu ya, atau MA gitu ya. Nah, eh, ketika kalian menjadi mahasiswa, jadi nalar-nalar kritis itu yo harus harus dibangun gitu. Sebenarnya ya sudah sejak SMA itu ya sudah harus dibangun, tapi ya mungkin ada keterlambatan karena mungkin ini ya terbebani kurikulum ya. Eh, beberapa beberapa hal penting yang mestinya diajarkan ketika masa SMA itu mungkin ya, mungkin tidak semuanya sih ya, ada juga guru-guru yang sudah mengajarkan, mungkin belum belum diajarkan gitu. Tapi ya kalau kalian nemu guru yang bagus ya jelas dia sudah mengajarkan beberapa hal berikut gitu ya. Nah, dari tulisannya John Tosh ya, kita eh, bisa menemukan beberapa hal penting di dalam sejarah gitu. Yang pertama yaitu sumber, kemudian data dan fakta. Nah, sumber data dan fakta ini kemudian menjadi sebuah tulisan sejarah atau historiografi. Kenapa? Karena sumber itu penting untuk kita bisa membayangkan masa lalu, berimajinasi membayangkan masa lalu. Kemudian eh, sumber itu kemudian kita oleh para sejarawan ya, oleh kita ya. Kemudian kita tafsirkan menjadi sebuah data data yang mentah, kemudian kita tafsirkan juga menjadi sebuah fakta yang akhirnya nanti akan bisa kita rangkai menjadi sebuah historiografi gitu ya. Nah, contoh itu tidak hanya contoh ya. Kalau penulis Indonesia, sejarah Indonesia itu ada Sartono Kartodirjo, ada juga Kunto Wijoyo ya, menjelaskan bahwasanya untuk menulis historiografi sejarawan perlu pendekatan. Pendekatan itu apa? Perspektif untuk mulai menulis masa lalu. Kenapa harus pakai perspektif? Pertanyaannya. Karena kalau tidak pakai perspektif itu eh, tulisan sejarah nanti akan cenderung kering ya, cenderung kering dan kaku gitu ya. Jadi tidak ada keberpihakan gitu ya.
Pertanyaannya selanjutnya, apakah sejarah itu berpihak gitu ya? Jelas, ini jelas. Nggak ada sejarah itu yang yang netral gitu, karena menurut salah satu sejarawan Inggris yang bernama Gertrude Himmelfarb, neutrality is the end of history. Ya, netralitas itu ya akhir dari sejarah gitu. Oleh karena itu, sejarawan selalu menggunakan perspektif tertentu. Misal ketika eh, abad-abad 19 awal atau bahkan sebelum abad 19, pendekatannya sangat elitis. Ya, pendekatan sejarawan saat itu sangat didominasi oleh gereja, sangat didominasi oleh kerajaan-kerajaan kayak gitu, sangat didominasi oleh penguasa gitu ya, dan sangat politis sekali. Kemudian beralih setelah masuk akhir abad 19, awal abad 20, di tahun 1900-an awal sudah mulai ganti lagi perspektifnya. Perspektifnya mulai menulis orang-orang pinggiran, orang-orang golongan bawah, menengah ke bawah gitu ya. Jadi itulah perkembangan sejarah, dan kenapa sejarah harus menggunakan perspektif, karena agar sejarawan yang menulis masa lalu itu bisa meletakkan dirinya, dia mau berada pada posisi orang yang apa, orang yang kalah, atau mungkin orang yang terpinggirkan, atau mungkin berada di posisi baliknya, orang yang menang, atau para penguasa gitu ya. Jadi kan dulu sering kali mungkin pas kalian SMA mendengar istilah atau kalimat gini, sejarah itu ya milik penguasa karena ditulis oleh penguasa. Sejarah itu pemenang karena ditulis oleh pemenang. Oh, tidak. Kalau sekarang kalian mahasiswa, kita belajar tidak ini ya, tidak hanya itu. Orang yang kalah pun juga bisa ditulis sejarahnya. Orang yang kalah pun juga bisa dihadirkan, karena orang yang kalah dan orang yang terpinggirkan atau orang golongan bawah itu juga punya masa lalu. Masa lalu itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang penting, atau masa lalu itu tidak hanya dimiliki oleh penguasa. Ya, pelacur punya masa lalu, gelandangan juga punya masa lalu. Ya. Kenapa dia bisa menjadi gelandangan, menjadi pelacur, menjadi pengemis, ya gitu kan? Kenapa dia bisa korupsi misalnya? Korupsi kan kajian juga secara ekonomi juga kan. Kenapa muncul korupsi? Ya, kenapa yang korupsi para pejabat? Lalu di golongan bawah ada nggak yang korupsi? Ada dong. Ya, para buruh itu mereka mencuri hasil kopi, hasil tebu, ya, mencuri gula misalnya. Nah itu kan juga korupsi, mencuri, merugikan kan. Nah makanya dari itu perlu saya tekankan di sini bahwa perspektif itu penting untuk mulai menulis masa lalu. Lah, untuk mulai menulis masa lalu ini, kalian melihat sejarah itu seperti apa? John Tosh dalam bukunya The Pursuit of History menelaah dua pendekatan. Yang pertama, dia membagi varian sejarah itu dalam tataran tematik dan tataran regional gitu. Jadi dia pendekatannya menurutnya ya, menurut pendapat John Tosh itu kan, ketika kita menulis sejarah, kita bisa mendekatinya dalam tataran tematik. Maksud dari tataran tematik ini apa ya? Menulis sejarah dengan tema-tema tertentu, misalnya biografi gitu ya. Biografi tokoh, penguasa, kemudian ya pemerintahan gitu ya, biografi pahlawan gitu. Kemudian sejarah politik bisa, kemudian sejarah militer, sejarah ekonomi disebutkan, sejarah sosial, sejarah lingkungan, sejarah kesehatan, kuliner. Contoh juga menyebutkan ada juga varian sejarah kesehatan ya di dalam bukunya itu. Jadi masih banyak lagi variannya. Tergantung kita sebagai calon sejarawan melihat
atau menggunakan perspektif yang mana. Kalau kita senang ilmu politik, ya wis kita menulis sejarah politik. Kalau kita senang militer, ya kita berangkat dari militer. Senang ekonomi, senang dari lingkungan, senang sosial, ya kita berangkat dari itu. Nah, yang kedua, perspektif itu juga bisa berangkat dari dalam tataran regional. Regional ini maksudnya kewilayahan. Jadi saya kepingin nulis sejarah, tapi nggak ngerti temanya, Mas. Lu nggak apa-apa. Kamu kepingin nulis apa? Yang penting yang ada di dekat rumah saya, misalnya. Apa? Misalnya ada tinggalan benda-benda masa kolonial atau mungkin masa klasik ya, Hindu Buddha atau mungkin masa Islam dan lain sebagainya. Bisa didekati dengan perspektif ya ini local history, secara lokal, kemudian ada micro history secara kecil dari lingkup keluarga juga bisa, total history ya, world history, global history, transnational history. Jadi dari sejarah yang lingkupnya terkecil sampai ke sejarah yang lingkupnya besar ya, global ya, atau dunia. Bisa di ini yang kurang lebih yang di ini kan contoh gitu ya, pendapatnya dia. Lah, pertanyaannya kemudian, kan banyak varian sejarah tadi ya. Lah, lalu sejak kapan kajian sejarah sosial atau ekonomi ini muncul gitu ya? Nah, pertanyaan itu dijawab dengan beberapa karya ini ya. Yang pertama, ketika abad ke-19 akhir, sekitar 1890-an ya, di Amerika lagi booming-boomingnya itu muncul golongan New History, sejarah gaya baru kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka menyoroti hal-hal yang berbau berbau sosial dan ekonomi, kemudian psikologi, kemudian permasalahan-permasalahan sosial yang disoroti, permasalahan ekonomi yang muncul. Kenapa? Karena sejak awal abad ke-19 atau sebelumnya ya, di tahun 1700-an akhir ya, abad ke-18 itu ada revolusi industri yang berdampak pada kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat, dari yang awalnya itu kerja subsisten, kemudian kerja jadi buruh ya, buruh pabrik, kemudian sistem kapitalisme industri, kapitalisme perkebunan juga mulai diperkenalkan gitu ya. Nah, ini perubahannya gitu. Nah, ada seseorang yang bernama James Hervey Robinson tahun 1912 ini menulis buku The New History. Dia memperkenalkan bahwa The New History ini seharusnya sudah harus diperkenalkan mendunia, karena harus menggantikan old history ya, yang sebelumnya sudah booming gitu ya. Makanya sejarah yang lama atau old history itu yang sifatnya itu sangat elitis atau berbau orang-orang besar, elit-elit tertentu, dan melihat sejarah itu dari atas atau history from above. Nah, jadi melihat sejarah itu dari golongan para penguasa ya, yang mereka jelaskan itu ya secara kerajaan, secara kekaisaran, secara politik state tertentu, negara-negara tertentu. Ya kita harus mulai bergeser gitu ya. Dan ini dibantu juga tidak hanya di Amerika ya, di Prancis juga berkembang, yaitu mazhab analis. Golongan analis ini di Eropa di tahun 1929 ya menerbitkan jurnalnya ini, Annales de Histoire Économique et Sociale ya.
dua orang yang menggawanginya yaitu Max Bloch dan Lucien Febvre. Nah ini kemudian terkenal dengan mazhab analis. Jadi yang perlu disoroti itu sebenarnya bukan history from above, bukan sejarah dari atas, tapi justru history from below. Karena masyarakat, kehidupan sehari-hari masyarakat kecil itu juga ada di masa lalu, tidak hanya orang-orang besar saja dan peristiwa besar gitu. Makanya mereka menyebutnya sebagai populis history atau ya sejarahnya masyarakat, secara populer gitu ya, sejarahnya masyarakat biasa saja gitu. Peristiwanya yang dibahas ya peristiwa biasa saja. Nah ini yang kemudian menjadi pergeseran ya, menjadi bukti bahwasanya ilmu sejarah itu yang awalnya sangat kronologis, yang awalnya sangat deskriptif, nulis biografi, nulis sejarah perang, sejarah politik, kemudian bergeser, yang ditulis adalah tema-tema yang banyak gitu ya, yang banyak berhubungan dengan sosial dan ekonomi karena pengaruh dari kapitalisme, industri dan perkebunan tadi ya. Jadi awalnya seperti itu pergeserannya ya di sekitar akhir abad 19 sampai awal abad ke-20 ini. Nah, di Indonesia ada seseorang bernama Sartono Kartodirjo. Di tahun sekitar 50-an atau 60-an awal itu ya. Dia kuliah di Monash University kalau tidak salah ya. Kemudian membuat disertasi dan menerbitkannya dalam bentuk buku gitu ya di tahun 66. Judulnya nih The Peasant Revolt of Banten in 1888 ya, 1888. Sudah diterjemahkan, judulnya Pemberontakan Petani Banten 1888 di akhir abad ke-19. Nah, sementara sebenarnya sebelum Sartono ini juga ada, cuman orang Eropa ya, bukan orang Indonesia. Jadi sejarawan bernama J.C. van Leur ini menerbitkan buku berjudul Indonesian Trade and Society di tahun 1955, kemudian terbitkan ulang yang second editionnya ini di tahun 1960 ya. Dan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Ombak ya, dan bisa dibaca ya. Ini menjelaskan bahwa sebenarnya sejarah Indonesia itu tidak hanya sejarah politiknya orang-orang besar. Saat itu F.W. Stapel nulis Geschiedenis van Nederland Indie itu yo mirip-mirip SNI ya, sejarah nasionalnya Indonesia, cuman dulu masih menggunakan perspektif Belanda nulisnya. Judulnya masih pakai Nederland Indie, bukan Indonesia ya. Jadi ini menarik sekali ketika orang-orang Eropa menulis Indonesia dari perspektifnya Belanda atau Neerlandosentris atau Eropa sentris. Van Leur ini memperkenalkan perspektif baru, menulis Indonesia dari dalam ya. Jadi menulis sejarah Indonesia dari perspektif sosial ekonomi ya, dari dalam Indonesia sendiri gitu ya. Bukan menulis sejarah orang Eropa di Indonesia, tapi menulis aktivitas orang Indonesia di Indonesia ya, yang dia soroti yaitu masalah perdagangan dan juga kehidupan sehari-harinya masyarakat gitu ya. Ini ya, dua buku ini menurut saya kalau dalam kajian secara sosial dan ekonomi ya termasuk tonggak utama ya di tahun-tahun 50-an dan sampai 60-an itu ya. Luar biasa ya dua orang ini, yang satu orang Eropa, yang satunya orang pribumi Indonesia ya.
Lah, lalu fokus utama dari kajian sejarah sosial ekonomi ini apa? Gitu ya. Yaitu ekonomi perkebunan atau kapitalisme perkebunan, di mana kalau di Indonesia sejak awal abad ke-19 itu kan ada Preanger Stelsel, penanaman kopi, penanaman teh ya, di secara masif ya di Jawa Barat, kemudian kultur Stelsel 1830 di Jawa gitu ya, penanaman tebu secara masif untuk industri gula, kemudian masuk pertengahan abad ke-19 1850 atau 60-an ini mulai muncul perkebunan tembakau. Ini ya rata-rata ya ini ekonomi apa atau kapitalisme perkebunan gitu ya. Mereka saat itu yang berperan penting adalah perkebunan-perkebunan yang dibuat oleh pemerintah kolonial maupun orang-orang swasta ya. Orang-orang swasta ini ada orang Cina, ada orang Eropa juga gitu ya. Jadi kalau saya tadi di awal tanya ini sejauh mana sih kajian secara sosial ekonomi ini relevan pada pembahasan saat ini loh. Secara sosial ekonomi itu menunjukkan kontinuitas gitu ya. Kalau dulu di abad 19 awal sampai pokoknya abad 19 ya 1800-an itu yang eh, dikapitalisasi adalah komoditas perdagangan ya, perkebunan, dari komoditi perkebunan yang kemudian diekspor seperti kopi, teh, tembakau dan gula ya, diekspor ke Eropa. Nah, kalau sekarang kan kapitalisme itu ada di kawasan pertambangan. Kalau dulu fokusnya di Sumatera dan apa Jawa, sekarang ya di Kalimantan, kemudian di Papua mungkin ya ada tambang nikel dan lain-lain, sama itu kan juga diekspor gitu ya, sama-sama ya kontinuitas dalam sejarah ya masih masih jalan gitu ya. Nah, kalau kalian dulu belajar konsep dasar ilmu sejarah dengan saya dulu ya, saya menjelaskan kalau salah satu konsep dasar ilmu sejarah itu kan ada kontinuitas, ada perubahan, kemudian ada perkembangan dan kontinuitas. Nah, kontinuitas ini masih nyata-nyata terjadi sampai sampai saat ini gitu ya. Ya bedanya dulu yang melakukan eksploitasi perkebunan ya merubah hutan menjadi perkebunan kopi, tebu dan tembakau ini adalah orang Belanda. Kalau sekarang yang mengubah hutan kita ya orang kita sendiri gitu. Lucunya seperti itu. Ini tapi masih terjadi gitu ya. Nah, apakah dari sini eh, maksudnya apakah dari sini kemudian kajian sejarah sosial ekonomi muncul? Ya, gitu ya. Jadi perkebunan ini sangat atau mungkin kapitalisme di dunia perkebunan ya, dan juga munculnya pabrik-pabrik perusahaan besar itu ya, perusahaan kopi, gula, perusahaan tembakau itu ini eh, merupakan satu ya, pengaruh besar dalam munculnya kajian secara sosial ekonomi, karena dari situ kan nanti muncul buruh ya, muncul perdagangan, muncul ekspor impor, muncul produksi komoditi, produksi kopi, gula, produksi tembakau, produksi karet dan lain sebagainya. Ini produksi teh juga ya. Ini yang kita bahas nanti dalam dalam sejarah sosial ekonomi. Buruh petik kopi, nah, kayak gitu misalnya. Terus apa namanya, hasil kopi di mana? Buruh tebang tebu, terus buruh apa namanya, tembakau ya. Kenapa yang jadi buruh itu rata-rata orang mana ini, orang pribumi dan orang-orang Belanda ini yang jadi mandor gitu ya. Apakah kita harus menulis orang Belanda gitu ya? Nah, padahal kita kan juga bisa menulis buruhnya kayak gitu. Kemudian ekspor impor komoditi bisa kita tulis ya. Makanya dari itu
Sugianto Patmo dalam bukunya Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia ini sebenarnya titik fokusnya itu memang yang mengawalinya ya sejarah kapitalisme di dunia perkebunan dan munculnya industri-industri baru di Indonesia ya, khususnya di Jawa, Sumatera itu luar biasa. Nah, lalu yang disebut sebagai sejarah sosial ekonomi ini apa ya? Ini ya secara sosial ya ya secara masyarakat itu sendiri, secara aktivitas masyarakat, atau bisa kita anggap sebagai ini juga ya sejarah aktivitas ekonomi dari masyarakat kita di masa lalu, boleh gitu ya. Pendekatannya sangat struktural karena tadi saya jelaskan ada golongan the industry, golongan anales gitu ya, yang pada perkembangannya nanti juga menggunakan satu pendekatan longedure, pendekatan secara jangka panjang gitu ya, untuk menulis secara perubahan atau secara perkembangan industrialisasi di Jawa misalnya 1 abad misalnya dari abad 19 gitu ya, atau mungkin 1,5 abad dari 1800 sampai Belanda meninggalkan Indonesia. Itu kan perspektifnya sangat panjang sekali. Dan kajian sejarah sosial ekonomi ini memakai teori-teori sosial maupun juga teori ekonomi itu untuk menganalisisnya. Nah, Sartono Kertodirjo memperkenalkan rapprochement karena dia juga ya mungkin sedikit banyak terpengaruh the new history dan juga Mazhab Analis ya. Dia memperkenalkan kalau di Indonesia ini rapprochement, yaitu mendekatnya ilmu sejarah dengan ilmu sosial gitu ya, dan termasuk juga ekonomi gitu ya. Jadi sejarah tidak hanya melulu berbicara tentang kronologi waktu yang sangat runtut kronologis, tapi juga berbicara tentang permasalahan-permasalahan sosial dan juga permasalahan ekonomi dan permasalahan yang lainnya. Nah, sementara kalau menurut Eric Hobsbawm, sejarah sosial ini diartikan sebagai ya history of poor atau sejarah kaum miskin gitu ya, sejarah gerakan orang-orang miskin atau sejarah gerakan sosial gitu ya, sejarah kehidupan sehari-hari atau sejarah ekonomi dengan evolusinya yang awalnya dulu kehidupannya bercocok tanam, kemudian hidup subsisten, kemudian mengenal uang dan sampai terjadi kapitalisme, perkembangan kapitalisme yang begitu tinggi ya, di Indonesia, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ini hanya pengertian saja ya. Bidang harapannya ini adik-adik ya, termasuk fenomena sosial dan fenomena ekonomi, terutama permasalahannya. Misalnya permasalahan sosial itu yang ada ya kriminalitas, kemiskinan, ada gerakan sosial, masalah transmigrasi, masalah urbanisasi, seksualitas, kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Sementara fenomena ekonominya ini saya keliru nulis ini, kapitalisme misalnya. Kapitalisme perkebunan, kemudian munculnya industrialisasi mikro maupun makro, krisis ekonomi, investasi, produksi, exchange, kemudian perburuan ya di pabrik, di industri atau mungkin di perkebunan tertentu. Kajiannya jadi sangat luas banget gitu ya. Jadi secara sosial ekonomi ini pada dasarnya kepingin melihat sejarah dari aktivitas masyarakat, entah itu aktivitas sosial, aktivitas kehidupan sehari-hari ya, maupun aktivitas ekonomi golongan bawah gitu ya. Nah, apakah golongan atas nggak bisa dibahas? Bisa, tapi ujung-ujungnya kalau Mazhab Analis ini
lebih menekankan pada ya golongan bawah gitu ya. Bukan berarti ketika kita membahas golongan bawah, golongan atas tidak dibahas loh ya, karena pengaruhnya tadi. Misalnya kita membahas buruh perkebunan kopi atau buruh perkebunan tebu di abad 19, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan tentang industrialisasi gula dan juga industrialisasi kopi yang muncul saat itu. Jadi yang kita bahas ini lebih menyeluruh ya. Tapi kalau yang kita bahas itu hanya sejarah pabrik gula Krebet di Malang atau sejarah pabrik gula Candi di Sidoarjo kayak gitu, ya kita akan berbicara masalah politik kelembagaan saja, tidak menjangkau buruhnya gitu. Jadi harus ini ya, mengkaji sejarah itu memang harus menyeluruh. Kalau bisa mazhab analis itu menyarankan seperti itu. Kajian tentang kaum miskin, kelaparan gitu kan, bisa kita, ini kan juga bisa kita hubungkan dengan apa namanya, kekuasaan gitu. Cuman titik fokusnya, titik tekannya di golongan-golongan seperti mereka ini gitu ya. Ini, misalnya ini kelaparan gitu ya, BLT gitu ya. Mungkin mereka menunggu BLT luar biasa ya, dulu nunggu bantuan itu baris-baris, kalau sekarang bantuan itu dihambur-hamburkan ya, soalnya kan mau pemilu gitu ya. Wis nggak usah jauh-jauh, nanti kebablasan nanti bahayanya. Ini kayak gini, jadi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita mandi di sungai, mencuci di sungai gitu kan. Terus ekonomi kerakyatan, pengusaha kayak gini, tukang patri, tukang bikin perkakas dapur, perkakas perkebunan kayak gitu kan. Ini luar biasa. Bahasanya akan menarik ini. Tukang jualan soto, kemudian kita juga dalam sejarah sosial ekonomi ya, mereka ini ya adalah bagian dari bahasan kita kalau kita mengkaji secara sosial ekonomi, karena ini termasuk ya, ekonomi mikro dan bisa disebut juga sebagai ekonomi kerakyatan gitu. Ini juga dampak dari ini loh ya, dampak dari industri besar juga. Kita tidak boleh mengesampingkan industri besar, karena misal munculnya pabrik gula gitu kan, pasti di sekitarnya itu ada pasar, dan di pasar mesti ada yang berjualan, misalnya jualan soto kayak gini atau tukang cukur. Dulu misalnya apa namanya, pegawai pabrik gula atau mungkin buruh pabrik gula itu tidak boleh gondrong ya. Yang laris kan barbershop Tempo dulu kayak gini. Cukurnya seperti ini. Nggak ngerti ya, mungkin kalau kalau orang Belanda cukurnya di mana ya, kurang tahu saya. Tapi saya hanya menemukan foto-foto semacam ini gitu. Ya, masalah perburuan. Terus ada tulisan dari John Helman Taylor ini, judulnya Kehidupan Sosial di Batavia ini. Dia tidak hanya membahas kehidupan sosial di dalam benteng Batavia, tapi juga di luar, bagaimana aktivitas masyarakat di luar benteng itu ya. Di benar-benar membahas sejarah orang Indonesia di Indonesia, bukan sejarah orang Belanda di Indonesia gitu ya. Berdasarkan beberapa hal di atas, yang dapat kita simpulkan sebenarnya adalah kajian sejarah itu kajian sejarah sosial ekonomi itu sangat luas, dan kita sendiri juga tidak bisa atau belum bisa membatasinya. Membatasi apakah ini termasuk kajian sejarah sosial, kajian sejarah ekonomi, atau kajian sejarah politik gitu ya. Kalau kita membahas buruh perkebunan tebu, apakah ini sejarah sosial? Apakah ini sejarah ekonomi? Apakah ini sejarah sosial ekonomi? Ya. Kita juga belum bisa memperkirakan seperti itu, tergantung nanti sumber kalian dan cara kalian menginterpretasi, karena batasan sejarah itu sangat kabur ya. Maksudnya kalau Peter Burke ngomong dalam bukunya teori-teori sosial itu ngomong saat ini kita itu hidup di era
tidak tegasnya garis-garis demarkasi disiplin ilmu ya, dan terbukanya batas ranah intelektual gitu. Dia ngomong kalau ini suatu zaman yang mengasyikkan karena misal ya sejarah itu bisa digabung, bisa menggunakan pisau analisis ekonomi atau sosial atau mungkin antropologi atau lingkungan dan lainnya. Tapi sekaligus membingungkan karena nggak ada batasannya. Maksudnya ada sih sebenarnya batasannya, tapi kayak kabur gitu. Kabur itu maksudnya kayak belereng gitu ya, tidak jelas. Nah itu adik-adik. Saya pikir cukup penjelasan dari saya. Monggo apabila ada yang perlu didiskusikan ya saya persilahkan.